Di sini saya akan membahas soal nomor 12 yang soalnya data percobaan titrasi 25 ml CH3COOH dengan larutan NaOH sebanyak 0,1 mol adalah sebagai berikut. KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, kurva berikut yang menggambarkan percobaan tersebut adalah: yang pertama, saya akan menjelaskan tentang titik ekivalen. Ekivalen adalah keadaan saat mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Yang pertama, kita cari pH dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH adalah asam, makanya H+, dan NaOH adalah basa, jadi OH-. Asamnya 5 dan basanya 5, setara yang disebut dengan titik ekivalen. Maka dari itu, pH-nya sama dengan 9 dari 14 dikurang 5. Dan option yang ada titik ekivalennya 9 hanya option E. Saya akan menjawab soal nomor 14. Perhatikan gambar larutan dalam wadah berikut. Pasangan data yang merupakan larutan penyangga adalah pembahasan. Larutan nomor 1 yaitu CH3COOH dan CH3COO- merupakan larutan penyangga asam. Kenapa? Karena larutan buffer asam mempertahankan pH pada susunan asam pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasinya. Mencampurkan suatu asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di larutan nomor 2 yaitu HCN dan CN- merupakan larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa atau pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi jawabannya itu yang A, 1 dan 2. Soal nomor 17. Nah, di sini pertanyaannya, di sini diberi wacana yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun. Yang pertama, sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. 2. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun atau garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Saat dipakai mencuci, sabun berperan sebagai emulsifier sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan kotoran. Di sini terdapat struktur molekul sabun. Nah, di sini ada bagian kepala dan ada bagian ekornya. Nah, manfaat sabun adalah sebagai pembersih saat mencuci atau saat mandi. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah minyak, lemak, dan keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus nonpolar yaitu -R yang akan mengikat kotoran dan gugus 8 -COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Nah, pertanyaannya, berdasarkan wacana pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah... Nah, di sini dari wacana dan gambar yang ada, dijelaskan bahwa sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit. Dan sabun memiliki gugus non-polar, yaitu gugus -R yang akan mengikat kotoran, dan gugus 8 -COONA yang akan mengikat air. Dari wacana sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa sabun mempunyai sifat yang membersihkan. Nah, sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Jawaban yang tepat berdasarkan wacana, pernyataan tentang sifat koloid yang benar adalah yang A. Sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan non-polar. Soalnya di sini ditanyakan titik didih NaCl 2M. Langsung saja kita cari nilai kenaikannya dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I. I-nya itu sama dengan 1 ya. Kita masukkan datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari nilainya itu menggunakan rumus TB sama dengan delta TF. Jadi jawabannya A.
Sekarang saya akan membahas soal nomor 19. Kalau mendapatkan soal seperti ini, kita langsung saja ke persamaan reaksinya, kemudian baca soalnya. Soalnya, zat yang bertindak menjadi reduktor serta alasan yang paling tepat berikut ini adalah, nah di sini itu pertama-tama kita menentukan bilangan oksidasinya atau biloxnya. Di sini pertama Fe itu memiliki biloxnya itu plus 2. Kemudian hasil reaksinya itu Fe-nya itu menjadi plus 3. Nah, di sini dari sebelum reaksi menjadi reaksi plus 2 menjadi plus 3 itu naik bilangan biloxnya. Oleh karena itu ini adalah reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita cari bilox dari MnO4. Nah, MnO4 ini memiliki muatan -1. Bilox oksigen itu -2. -2 dikali 4 adalah -8. Nah, oleh karena itu bilox Mn itu adalah plus 7. Kemudian hasil reaksinya Mn itu memiliki bilox plus 2. Nah, Mn sebelum reaksi menjadi reaksi itu mengalami penurunan bilangan bilox yang tadinya plus 7 menjadi plus 2. Reaksi ini disebut reaksi reduksi. Nah, pertanyaannya adalah zat yang bertindak menjadi reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Zat yang mengalami oksidasi itu adalah Fe2+ karena bilox yang tadinya plus 2 menjadi plus 3. Kita cari jawaban yang benar, Fe2+. Nah, ini udah benar. Coba cari yang B. B salah karena Fe3+ itu ada di hasil reaksi. H+ nggak mungkin, MnO4 itu bukan karena dia itu adalah oksidator bukan reduktor. Mn2+ bukan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Soal kimia nomor 22. Sel volta adalah reaksi yang berlangsung spontan. Jadi, opsi yang tidak ada kata spontan, maka jawaban itu salah. Jadi, B, C itu jawaban yang salah. Jadi, sisanya semakin kiri semakin aktif. Jadi, jawaban yang mendekati jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Karena pada gambar 4 diagram sel menjadi Pb menjadi Pb2+ dan CO2 menjadi CO. Berlangsung spontan. Jadi kita cek satu-satu. Intinya kita duet volta Li kan paling ujung, jadi lithium lebih aktif dari barium. Jadi yang A salah karena nikel tidak bereaktif dengan Zn. Seharusnya Zn lebih reaktif dari nikel. Dan yang E salah karena oksidasi. Intinya, sebelah kiri harus mengalami oksidasi dan sebelah kanan mengalami reduksi. Dari Pb menjadi Pb2+. Nah, itu mengalami oksidasi dan sebelah kanan CO2+ menjadi Cu. Berarti reduksi berarti berkurang. Dan untuk menentukan sebelah kanan atau sebelah kiri, kita tentukan dengan cara deret sel volta. Pembahasan nomor 23. Soalnya, perhatikan persamaan reaksi asam basa berikut. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis berturut-turut adalah nomor 23, jawabannya adalah B, 1, 3, dan 2. Pada nomor 1 merupakan teori Arrhenius karena terdapat hasil ion OH-. Pada nomor 2 termasuk teori Bronsted-Lowry karena terdapat spesies yang memberi proton dan spesies yang menerima proton. Pada nomor 2 termasuk teori Lewis karena NH3 bertindak sebagai basa, yaitu spesies yang memberi pasangan elektron bebas ke BF3. Nah, BF3 ini adalah asam yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Nomor 26. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel unsur dan tabel nomor atom. Pertanyaannya, unsur yang dapat menjadi oksidator terkuat adalah, jika ada soal seperti ini, hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengkonfigurasikan elektron dari tiap-tiap unsurnya. Jika kita ingin mengkonfigurasikan elektron, kita bisa melihat dari nomor atom suatu unsur tersebut. Di sini saya sudah mengkonfigurasikan masing-masing unsur yang ada di dalam tabel. Jika sudah kita konfigurasikan, kita bisa melihat golongan dan periodenya. Jika kita ingin menentukan suatu golongan, kita bisa melihat dari jumlah elektron valensinya. Jika elektron valensinya S, maka kita bisa melihat dari pangkat S. Jika elektron valensinya S plus P, maka kita harus menjumlahkan pangkat elektron S dan pangkat elektron si P. Selanjutnya, kita menentukan periode. Jika ingin menentukan periode, kita bisa melihat dari nomor kulit terbesarnya. Jika masing-masing unsur sudah diketahui golongan dan periodenya, setelah itu kita bisa urutkan ke dalam tabel periodiknya.
Unsur P terletak di golongan 1A periode 3. Unsur Q terletak di golongan 2A periode 3. Unsur R terletak di golongan 4A periode 3. Unsur S terletak di golongan 6A periode 3. Dan unsur T terletak di golongan 7A periode 3. Yang ditanyakan oksidator terkuat adalah oksidator terkuat itu terletak di paling kanan dan paling atas. Karena semua unsurnya berada di periode 3, maka kita tinggal lihat saja siapa yang berada di paling kanan. Ternyata unsur yang berada di paling kanan yaitu unsur T. Maka jawabannya adalah unsur T.